Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7, kelas 8, semester genap tahun 2020-2021. Baik, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, baik akan Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Yang kedua, siswa dapat mengomunikasikan ketentuan manasik haji dan umrah. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah larangan selama mengerjakan ibadah haji. Apa saja yang termasuk larangan dalam pelaksanaan ibadah haji? Baik, kita jelaskan. Selama melakukan atau berbaikan ihram atau berpakaian ihram, selama melakukan atau berpakaian ihram haji, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atas larangan tersebut, pelakunya wajib membayar dam atau denda tertentu menurut jenis larangannya. Jadi selama ibadah haji, selama daripada jamaah haji yang berada di Mekah itu sedang berpakaian ihram atau melakukan ihram, itu ada larangan bagi mereka untuk tidak melakukan pelanggaran. Maka apabila melakukan pelanggaran ketika sedang berpakaian ihram itu sampai batas waktu yang ditentukan, maka jamaah haji wajib membayar denda atau disebut dengan dam. Jenis damnya yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. Larangan haji adalah sebagai berikut. Jadi larangan dari ibadah haji itu adalah yang pertama, larangan khusus bagi jamaah haji pria. Apa saja? Yang pertama, memakai pakaian berjahit selama dalam ihram. Jadi selama berihram tidak boleh memakai pakaian berjahit seperti memakai celana dalam, kemudian memakai kaos baju, atau memakai kemeja dan lain sebagainya. Yang kedua, memakai tutup kepala yang melekat, apakah itu kopiah atau topi untuk menahan panas selama berihram. Kemudian yang ketiga, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki selama dalam ihram. Jadi bagi laki-laki dilarang memakai kaos kaki. Kalau perempuan boleh saja. Boleh saja kalau perempuan. Kemudian memakai sepatu. Baik sepatu yang komplit atau istilahnya sepatu yang sebenarnya sepatu, ataupun sepatu seperti sepatu kets yang tidak ada talinya tetapi menutup tumit, maka itu dilarang. Tetapi kalau sepatu sepatu sandal yang bagian depannya tertutup, belakangnya tidak,
atau tumitnya tetap kelihatan, itu boleh saja selama dalam ihram. Tetapi kalau sudah berlepas ihram, tidak masalah mau pakai celana, ya mau pakai sepatu, mau pakai topi, itu tidak ada larangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang dilarangan khusus untuk jamaah perempuan. Jadi, yang pertama adalah jamaah laki-laki khusus. Ini khusus untuk jamaah perempuan. Apa saja? Yang pertama, memakai cadar atau tutup muka. Nah, jadi selama berihram, perempuan itu dilarang bercadar atau menutup muka dengan ya seperti masker, ya, atau kain yang ditutupkan ke muka. Yang kedua, menutup tangan dengan sarung tangan, ya, selama memakai ihram. Nah, jadi tidak boleh pakai kaos tangan perempuan, ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, ya, atau yang C-nya, larangan bagi jamaah haji pria dan wanita, ya. Ini yang umum. Yang umum selama melakukan atau memakai ihram haji. Nah, apa saja? Yang pertama, memakai wangi-wangian. Jadi tidak boleh memakai minyak wangi, harum-haruman kalau sudah berpakaian ihram. Kalau sebelum memakai pakaian ihram, silahkan boleh. Ya, boleh. Misalnya kita memakai deodoran atau seperti Rexona, seperti hand body ke tubuh sebelum berihram, sebelum berniat, boleh saja ya untuk menghilangkan bau badan. Tapi kalau sudah memakai ihram, tidak boleh lagi kita memakai wangi-wangian seperti hand body, seperti Rexona, seperti minyak wangi, seperti bedak dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, memotong atau mencukur rambut kepala, ya, mencabut bulu badan dan lain-lain, dan menyisir rambut. Ya, jadi tidak boleh. Jadi memotong, mencukur, ya, rambut kepala maupun rambut-rambut yang lain, ya, mencabut bulu badan seperti jenggot, seperti memotong kumis, ya, dan lain-lain sebagainya, ya, termasuk juga menyisir rambut, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan menyisir rambut itu akan rontok, ada yang lain. Kalau rontoknya itu karena kita ya berbuat, maka wajib membayar dam. Apa damnya? Damnya menyembelih seekor kambing. Jadi selama berihram kada boleh ya memotong kuku, ya memotong kumis, memotong jenggot, ya, mencukur rambut kepala, ya, kemudian ya dan lain-lain, ya, bulu-bulu badan seperti bulu ketek, ya, bulu yang lain-lainnya, bulu tubuh, maka tidak boleh dicukur atau dipotong. Kalau kita melakukannya, maka kita wajib membayar dam, ya. Baik, yang ketiga kita lanjutkan, memotong kuku sebelum tahallul pertama. Nah, jadi sebelum tahallul pertama tidak boleh memotong kuku. Kalau sudah tahallul pertama, ya, maka boleh memotong kuku. Nah, apa maksudnya? Yaitu tahallul pertama itu kalau sudah kita melaksanakan Jumratul Aqabah. Ya, jadi kita pulang daripada melontar Jumratul Aqabah, kita boleh melepas ihram. Kalau sudah melepas ihram, maka boleh kita memotong kuku, ya, menyisir rambut, memakai minyak wangi, boleh, ya, memakai deodoran dan lain sebagainya, mandi pakai sabun, boleh, ya. Tapi satu yang tidak boleh, kalau sebelum tahallul sani, yaitu berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat, berburu binatang dan membunuh binatang. Jadi berburu binatang tidak boleh, ya. Kalau misalnya hobi berburu, menembak, membawa senapang angin ke Mekah sana, ya, menembaki unta misalnya, atau burung-burung yang ada di Mekah, seperti burung dara yang banyak, ya.
di sekitar Mekah di situ ya, itu ya dilarang ya, dilarang berburu ya. Kemudian yang kelima, dilarang mengadakan perkawinan, mengawinkan ya orang lain menjadi wali dalam pernikahan juga tidak boleh. Ya, kalau kita lakukan berarti kita harus membayar dam. Kalau bang misalnya ya ada perjanjian kita nikah di Mekah sana aja, pas waktu ihram nikah tuh kada boleh ya, maka melanggar larangan, maka dia wajib bayar dam. Atau misalnya ada orang nikah kita dijadikan saksi, tidak boleh ya, atau menjadi wali tidak boleh ya, atau menikahkan orangnya jadi penghulunya tidak boleh ya. Kemudian ya yang lain juga selain pada itu ya, tidak boleh kita melamar. Maksudnya kita misalnya melamarkan ya keluarga kita ya, melamar orang lain untuk dijadikan pasangan hidupnya, atau kita sendiri yang melamar ya untuk ya pasangan hidup kita, itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, dilarang bercumbu rayu, syahwat dan bersenggama sekalipun dengan istri atau suami yang sah. Nah, apabila ini kita lakukan sampai berhubungan intim suami istri, kalau kita belum tahallul pertama atau tahallul awal, maka hajinya tidak sah dan dia wajib mengulang tahun depan dan membayar dam, menyembelih seekor onta, bukan seekor kambing lagi, tapi seekor onta. Tapi kalau dia melakukan ya sesudah tahallul awal ya, dia hajinya sah tetapi wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor onta. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketujuh, dilarang mencaci maki atau marah-marah ya, mengupat atau bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor dan lain-lain sebagainya, itu dilarang. Katakan dengan dalam Al-Quran itu ya, wala rafasa, wala usuka, wala jidal. Nah, tidak boleh kita berbantah-bantahan ya bertengkar di dalam melaksanakan ibadah haji, karena ya apabila kita lakukan haji kita ya tidak sah, bahkan kita wajib membayar dam. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedelapan, dilarang memotong atau menebang pohon atau mencabut ya rumput-rumput atau macam-macam tumbuhan yang hidup di sana selama berihram ya. Apalagi kayak di Mekah itu, di Arafah itu sekarang ini tidak seperti zaman dahulu lagi. Zaman dahulu itu tanah tandus ya, tidak ada pohon-pohon. Sekarang di sana banyak pohon ya akasia yang ditanam oleh pemerintah Arab Saudi ya, penghijauan di padang Arafah. Jadi sangat sejuk sekali ya, kita tinggal di bawah pohon-pohon ya akasia di sana. Namun dijaga, jangan sampai kita ya mengambil, memetik ya daun-daun yang ada di Mekah sana atau di pohon-pohon akasia tersebut. Karena apabila kita mengambil ya atau memetiknya, maka kita harus membayar dam. Damnya apa? Ya, damnya nanti kita bahas ya di belakang. Baik, ya kita bahas tentang dam dalam larangan haji. Nah, jadi ya tadi adalah larangan bagi jamaah yang berihram untuk tidak melakukan larangan atau melanggar larangan. Sekarang ya ini damnya ya, dam yang harus dibayar bagi jamaah haji yang melakukan larangan di atas tadi. Nah, baik, apa itu dam? Dam menurut bahasa berarti darah. Ya, darah artinya mengalirkan darah. Nah, makanya kita menyembelih kambing ya, karena mengalirkan darah tadi, karena mungkin darah kita yang dialirkan ya. Kemudian sedang menurut istilah dam adalah denda yang harus dibayar oleh jamaah yang meninggalkan kewajiban haji atau
mengerjakan haji dengan cara tamattu dan qiran atau melanggar larangan ihram. Dalam ibadah haji, seseorang harus membayar dam karena melakukan sesuatu dalam larangan haji. Nah, jadi dam tadi menurut bahasa artinya darah, sedangkan menurut istilah adalah denda yang harus dibayar oleh jamaah yang meninggalkan kewajiban haji atau mengerjakan haji dengan cara tamattu dan qiran atau melanggar larangan ihram dalam pelaksanaan haji. Itu yang dimaksud dengan dam dalam larangan haji. Nah, apa saja jenisnya dalam jenis-jenis dam yang harus dibayar oleh jamaah haji. Yang pertama, dam karena melakukan hubungan suami istri jika melakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya tidak sah. Wajib membayar dam dan mengulangi hajinya tahun berikutnya. Tapi apabila sudah tahallul tsani, maka hajinya sah tetapi wajib membayar dam. Damnya adalah menyembelih 1 ekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing atau bersedekah seharga 1 ekor unta atau 1 ekor atau seharga 7 ekor kambing. Nah, jadi dam yang melakukan hubungan intim suami istri sebelum tahallul awal atau tahallul tsani, maka damnya menyembelih 1 ekor unta atau 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing. Nah, jadi bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji, dijaga sekali jangan sampai melanggar larangan haji atau melanggar larangan dam haji. Kemudian yang kedua, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang ada di tanah suci. Damnya adalah menyembelih 1 ekor binatang yang senilai dengan binatang yang ia bunuh atau bersedekah senilai harga binatang yang ia bunuh. Nah, jadi kalau kita membunuh 1 ekor onta maka kita damnya juga 1 ekor onta. Kalau kita membunuh 1 ekor kambing, maka damnya juga 1 ekor kambing. Kalau kita membunuh 1 ekor burung di sana atau ayam, bebek, maka kita menyembelih 1 ekor binatang yang senilai harganya dengan binatang yang kita buru tadi atau kita bunuh tadi. Baik, yang ketiga, dam bagi orang yang melanggar larangan ihram dalam damnya adalah menyembelih 1 ekor kambing atau berpuasa 3 hari yang dikerjakan di tanah suci ketika berhaji. Jika tidak mampu, boleh bersedekah senilai 9,3 liter beras kepada fakir miskin. Apa maksudnya di sini? Dam bagi orang yang melanggar larangan ihram itu tahu saja larangan ihram tadi bagi laki-laki tadi di sana tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai sepatu kaos kaki, itu. Dan bagi perempuan tadi tidak boleh menutup cadar atau menutup muka, tidak boleh memakai sarung tangan, itu. Nah, bagi yang umum tidak boleh memakai wangi-wangian, kemudian tidak boleh membunuh atau memotong yang ada di bagian tubuh atau mati atau istilahnya tadi mencabut atau mematikan pohon dan rumput yang ada di sekitar Mekah. Nah, itu adalah dam larangan bagi jamaah haji. Bila kita lakukan, maka harus membayar dam. Damnya tadi
Ya, yang pertama ya menyembelih seekor kambing kalau tidak mampu berpuasa 3 hari ya di Mekah, kemudian tidak mampu bersedekah kepada fakir miskin senilai 9,3 liter beras kepada fakir miskin. Nah itu ya dam-dam yang dikeluarkan atau dibayar ketika ia berada di Mekah ketika jamaah haji melanggar larangan damnya. Baik, kemudian yang keempat, dam bagi jamaah yang berhaji dan umrah dengan cara haji tamattu atau qiran. Damnya adalah menyembelih seekor kambing atau berpuasa 10 hari, ya 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Nah, jadi bagi yang jamaah haji tamattu, qiran itu membayar dam, wajib membayar dam. Baik dia tidak melakukan ya kesalahan atau larangan ihram, dia wajib membayar dam. Beda dengan orang yang melaksanakan haji dengan cara ifrad. Nah, dia tidak membayar dam. Apa sih perbedaan haji tamattu, haji qiran, haji ifrad? Kalau haji tamattu itu adalah mendahulukan ibadah umrah baru ibadah haji. Ini artinya bagi mereka yang datangnya ya termasuk daripada kloter yang awal, bukan kloter akhir, kloter awal. Nah, yang mereka ini ya berada di tanah suci sebelum ya tanggal 8 Zulhijjah. Nah, jadi sebelum tanggal 8 Zulhijjah mereka sempat berumrah ya, maka ini dinamakan adalah haji tamattu. Sedangkan haji qiran itu adalah haji bagian petugas-petugas ya, petugas kesehatan, petugas ya jamaah, seperti ketua kloter dan lain sebagainya, niatnya bersamaan antara haji dan umrah bersamaan, maka dia ya wajib membayar dam juga. Nah, sedangkan haji ifrad yaitu haji yang ketika datangnya ke Mekah itu waktunya sudah mepet. Artinya tadi sudah memasuki ya tanggal pelaksanaan ibadah haji. Nah, maka dia mendahulukan haji dulu baru umrah. Maka dia tidak membayar dam ya. Kemudian yang kelima, dam bagi jamaah yang meninggalkan salah satu wajib haji. Damnya adalah menyembelih seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari di tanah air, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Nah, jadi bagi orang yang tidak melaksanakan ya wajib haji. Nah, wajib haji ini beda dengan rukun haji. Kalau rukun haji tertinggal tidak sah ya hajinya. Tapi kalau wajib haji ya tertinggal hajinya sah asalkan dia membayar dam. Dan wajib haji boleh dibadalkan atau diberikan disampaikan istilahnya orang lain kita suruh untuk mengerjakan atau dibadali ya untuk melaksanakan boleh. Contoh misalnya melontar jumrah. Nah, melontar jumrah itu baik Jumratul Aqabah, Ula, Usta Aqabah itu sangat berat sekali. Ya, kalau yang tua-tua yang umurnya sudah di atas 60 tahun itu mungkin kalau berjalan itu sangat susah karena perjalanan yang menuju tempat pelontaran dari penginapan atau dari tenda-tenda pemondokan itu kurang lebih sekitar 7 kilo atau 7 pal jauhnya. 7 pal itu sekali jalan, belum pulangnya. Jadi kalau ya sekali jalan pulang itu kurang lebih sekitar 12-13 kilo jauhnya ya. Maka bagi yang tua-tua itu sangat berat sekali untuk berjalan. Boleh dibadalkan kepada orang lain yang mampu membawakan ya batu untuk melontar jumrah tadi. Cuman ya saya ingatkan di sini, siapa tahu nanti kalian yang berangkat haji ya tidak bisa melontar jumrah, dibadalkan kepada orang lain. Jangan hanya ya pesan mulut, berilah dia sedikit ya kepayahan
apa istilahnya, berilah dia suatu diri payah dialah untuk melakukannya. Kenapa? Karena saya pernah sendiri yang melakukan, saya pribadi sendiri pernah membawakan batu atau untuk melontar jamaah. Membawakan batu tadi tidak ringan, berat sekali, sama kita membawa orang yang kita lontar tadi, kita bawa di belakang kita. Kita berjalan begitu susah menuju tempat melontar itu. Kenapa? Pada hakikatnya kita membawa orang lain untuk melontar. Nah, kenapa? Karena di sini begitu mahal kalau kita menggunakan jasa orang lain untuk membawa kita pakai kereta atau pakai kursi roda, itu satu kali melontar itu biayanya sekitar 400 rial. 400 rial itu kalau kita nilai dengan uang kita itu berapa juta itu 1 rial itu kan 4.000. Berarti kalau 100 rial berarti 1 kali 4 itu sekitar 1.600.000-an biayanya satu kali melontar itu. Maka kita melaksanakan 4 kali melontar, itu Jumratul Aqabah sekali, kena ula usta Aqabah 3 kali, berarti 4 kali. Nah, 4 kali 400 rial berarti 1.200 rial. 1.200 rial 1.600 rial kali 4.000 rupiah, berapa uangnya itu. Nah, jadi ini hanya untuk mengingatkan, siapa tahu kalian nanti memberangkatkan orang tua kalian haji yang umurnya sudah rentak, yang perlu dibimbing, dibawa oleh orang lain, maka segitulah biaya dalam melontar jumrah. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Yang keenam, yaitu dam bagi jemaah yang menebang pohon atau memotong pohon yang tumbuh di sekitar tanah suci sana. Damnya adalah apabila berukuran besar maka dia menyembelih seekor onta. Bila pohonnya berukuran kecil, dia menyembelih seekor kambing. Kemudian yang ketujuh, tempat pembayaran dam adalah di tanah suci. Nah, jadi bagi yang melanggar larangan, baik dan yang tidak melanggar larangan, yang melaksanakan ibadah haji tamattu dan haji qiran, tempat pembayarannya adalah di Mekah, tidak boleh di tanah air. Kalau misalnya nyembelih sapi di tanah kelahiran kita tidak, tapi di tanah suci. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan kalian bertanya nanti di pembelajaran kita di timeline atau melalui nomor WA Bapak, silakan ditanyakan. Soal untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sebutkan 3 larangan untuk jamaah haji laki-laki. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 larangan khusus bagi jamaah wanita. Kemudian yang ketiga, sebutkan larangan bagi jamaah haji laki-laki dan wanita. Kemudian yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan dam. Nah, jadi ada 4 Kemudian yang kelima, dam bagi jamaah haji yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul awal dan sani. Jadi ada 5 soal ini, silahkan kalian jawab. Jawabannya bisa didengarkan di pembelajaran hari ini dan juga bisa nanti kalian cari di LKS. Jawaban kalian upload atau kalian kirim ke KI 3. Ingat bahwa pembelajaran itu mulai jam 8 kalian mengirim tugas sampai jam 1 siang atau jam 13. Lewat daripada jam 1 siang kalian tidak bisa lagi mengirim tugas. Demikian dalam pembelajaran ini Bapak akhiri dengan ucapan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.